matahari, secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Hermawan? Alhamdulillah sehat, Bu. Semoga Ibu Risna juga demikian. Bagaimana? Alhamdulillah baik juga, Pak. Nah, hari ini Pak Hermawan akan melakukan proses coaching, di mana Pak Hermawan yang akan menjadi coach dan Bu Alfasana yang akan menjadi coaching. Saya akan mengamati dan menilai prosesnya sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Pak Hermawan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh coach? Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Pak Hermawan. Boleh ya Pak? Ya, tentu saja boleh, Bu, dengan senang hati. Yang pertama Pak, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Hermawan kembangkan dalam proses coaching ini? Ya, dalam proses coaching hari ini, kompetensi yang saya ingin kembangkan itu pastinya tentang kompetensi inti coaching juga, Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching nantinya. Baik, jadi Pak Hermawan ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Pak, yang terdiri dari kehadiran penuh. Kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang satunya lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya. Nah, di antara ketiganya kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Pak Hermawan kembangkan atau yang akan diobservasi? Ya, kalau bagi saya sendiri, Bu, yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu lebih kepada mendengarkan aktif. Yang pertama itu, yang kedua bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Baik Pak, jadi ada 2 ya. Yang ingin dikembangkan lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa saja sih? Ya. Kalau menurut saya, Bu, indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahannya. Coach dapat tahu cara-cara atau langkah-langkah menyelesaikan permasalahannya tersebut. Seperti itu, Bu. Baik Pak, jadi indikator ketercapaian pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Pak. Iya, Bu. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Pak Hermawan melakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching kita akan berdiskusi kembali seperti itu ya Pak. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ibu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, selamat siang. Jadi ada apa, Bu? Sepertinya saya lihat ada sesuatu yang mengganggu pikiran Ibu Ana. Bagaimana, Bu? Apa ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Pak, jadi
saya mengganggu waktu Bapak. Jadi begini Pak, saya ingin menceritakan masalah yang saya hadapi dan saya berpikir Pak Hermawan ini bisa membantu saya untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Ya, dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang saya bisa bantu Bu? Kira-kira setelah diskusi ini apa yang Ibu Lina harapkan? Begini Pak, saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah dari masalah yang saya hadapi dan saya harap setelah diskusi ini saya mampu meningkatkan semangat siswa saya dalam mengerjakan tugas yang diberikan Pak. Ya, seperti itu yang masalahnya Bu. Coba Ibu Ana ceritakan seperti apa masalah yang spesifik yang Ibu Ana hadapi. Baik Pak, jadi begini Pak, akhir-akhir ini ada beberapa siswa di kelas saya yang malas mengerjakan tugas. Jadi siswa saya itu sebanyak 17 Pak. Namun terdapat 4-8 anak yang selalu terlambat dalam mengumpulkan tugas. Jadi padahal saya sudah melakukan refleksi ke anak-anak bagaimana materi yang belum dipahami, saya menanyakannya. Setelah itu saya melakukan evaluasi. Hanya ada beberapa anak yang aktif mengerjakan tugas. Jadi sisanya pasif dan menunggu tugas itu untuk dijadikan PR saja. Ya. Jadi ada beberapa anak yang selalu terlambat mengumpulkan tugas. Apakah keterlambatan mengumpulkan tugas itu terjadi pada semua mata pelajaran, Bu? Sebenarnya tidak, Pak. Jadi yang saya lihat ini hanya pada mata pelajaran bahasa Indonesia saja, Pak. Oh begitu ya Bu Ana. Jadi bisa diceritakan Bu Ana bagaimana mata pelajaran bahasa Indonesia itu di kelas seperti apa? Jadi Pak, pada saat saya mengajar, jadi anak-anak saya suruh membuka buku paketnya. Setelah itu saya menjelaskan di depan kelas. Selanjutnya saya ajak anak-anak untuk bertanya jawab mengenai materi yang saya berikan. Ya, begitu ya Bu. Bagaimana respon anak-anak Bu terhadap pembelajaran yang Ibu terapkan tersebut? Dari pembelajaran yang saya terapkan Pak, jadi ada satu anak yang merespon aktif ketika diajak bertanya jawab, namun sebagian lagi pasif, jadi dia tidak bersemangat Pak. Jadi permasalahannya seperti itu, anak-anak tidak aktif saat pembelajaran sehingga banyak yang terlambat mengumpulkan tugas. Nah sekarang Ibu Ana kan sudah tahu akar permasalahannya. Lalu upaya-upaya apa yang akan Ibu Ana lakukan? Jadi selama ini yang saya lakukan itu saya selalu mengingatkan mereka melalui WA group agar mereka mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ya, jadi sudah diingatkan ya Bu. Jadi hasilnya masih tetap sama meskipun sudah diingatkan. Tadi Bu Ana sudah bercerita pada waktu pembelajaran menggunakan metode cerita serta tanya jawab dan hanya ada beberapa anak yang aktif. Mungkin Ibu Ana ingin merubah metode sesuai dengan kemampuan anak dalam menyerap materi? Oh iya Pak, kenapa saya tidak menerapkan metode pembelajaran yang menarik ya Pak? Kemudian saya juga seharusnya menggunakan media pembelajaran ya Pak? Ya, seperti itu Bu bagusnya. Karena mungkin selama ini yang Ibu Ana lakukan hanya dengan bercerita dan tanya jawab, sehingga anak-anak merasa jenuh dan kurang memahami materi yang Ibu Ana sampaikan. Iya Pak, mungkin selama ini metode pembelajaran saya membosankan dan belum berpihak kepada murid ya Pak? Iya Bu, benar sekali. Jadi apa yang akan Ibu Ana lakukan selanjutnya? Jadi saya akan merefleksi pembelajaran bahasa Indonesia yang selama ini saya lakukan Pak. Jadi saya akan menggunakan metode lain yang menarik dan menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Ya, alhamdulillah Bu, itu sudah benar sekali Bu. Langkah yang Ibu Ana itu sudah tepat dan saya sangat setuju dengan itu Bu. Ya, jadi
syukurlah sekarang saya menjadi lega Pak. Jadi saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi Pak. Ya Bu, jadi ketika kita sudah menemukan solusi, jadi komitmen apa yang akan Ibu Ana lakukan ke depannya? Jadi saya akan melaksanakan pembelajaran yang menarik dengan cara menyiapkan beberapa metode pembelajaran Pak. Setelah itu saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi yang tentunya sesuai dengan minat belajar siswa. Kemudian siswa akan mengikuti, saya akan mengikuti berbagai pelatihan tentang bagaimana pengembangan diri dalam pembelajaran Pak. Luar biasa sekali Bu Ana. Jadi saya yakin pasti Ibu Ana mampu melakukannya. Tetap semangat Bu, semoga rencana Ibu Ana berjalan sesuai yang diharapkan. Amin. Terima kasih banyak ya Pak sudah meluangkan waktunya hari ini. Ya sama-sama Bu, lain kali kita ketemu lagi untuk berbincang, untuk mengobrol bagaimana hasilnya. Seperti itu Bu. Siap Pak, insya Allah. Terima kasih banyak ya Pak. Ya sama-sama Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Isna. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya Pak? Apakah berjalan lancar? Alhamdulillah tadi sangat berjalan dengan baik Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan proses coaching tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak, yang akan saya tanyakan. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang Pak Hermawan dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menyatakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi-potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Pak, berarti sudah berhasil ya Pak. Oke, saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Pak Hermawan dengan Koce. Bapak sudah fokus terhadap Koce. Bapak juga sudah ada presensi atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak juga sudah mendengar aktif dan tentunya tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koce, luar biasa apa yang Pak Hermawan sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Pak sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi Pak, untuk ke depannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching barusan Pak? Ya, kalau berdasarkan hasil melakukan coaching tadi Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami dan memahami alur cerita lagi untuk melakukan coaching. Jadi supaya coaching saya selanjutnya menjadi lebih baik lagi ketika saya mampu mendalami atau memahami tentang alur cerita tersebut. Luar biasa Pak. Jadi Pak Pak Hermawan ini akan mendalami lagi melalui dengan alur tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Pak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Terima kasih atas kesempatannya. Kita akhiri percakapan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Nah jadi pada hari ini Ibu Ana dengan
Ibu Risna akan melakukan proses coaching, di mana Ibu Ana yang menjadi coach dan Ibu Risna yang menjadi coaching. Jadi di sini saya akan mengamati dan melihat prosesnya sesuai dengan prinsip penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh coach. Dan jangan lupa juga Ibu harus menyesuaikan dengan prinsip coaching. Di antara prinsip coaching yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan proses observasi ini, ada yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh, Bu? Tentu saja Pak, silahkan. Ya, jadi yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Jadi dalam proses coaching hari ini, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching. Kemudian yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Ya, jadi ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan, yaitu terdiri dari yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian saya akan mengajak pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi di antara ketiganya, Bu, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik akan Ibu kembangkan untuk observasi kali ini? Jadi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, Pak. Jadi kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Ya, bagus sekali, Bu. Jadi ada 2 yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi kira-kira, Bu, indikator ketercapaian dari 2 tujuan pengembangan yang ingin Ibu sampaikan itu apa saja, Bu, indikatornya? Jadi indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yaitu saya akan melakukan proses coaching. Saya ingin coach ikut mendapatkan solusi dari permasalahannya, kemudian dapat tahu cara-cara atau langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya tersebut. Ya, jadi baik, Bu, indikator ketercapaian yang pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, Bu. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban dari proses yang tadi, Bu. Nantinya proses selesai kita akan mengobrol kembali untuk berbincang bagaimana proses coaching yang tadi, Bu. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Risna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Risna? Alhamdulillah baik, Bu. Tapi saya amati Bu Risna hari ini tidak kelihatan bersemangat. Jadi ada yang mengganggu pikiran Bu Risna. Apakah itu, Bu? Itulah, Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf ya, Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Insya Allah, Bu, saya ada waktu. Dan jangan sungkan ya, Bu. Jadi Ibu tidak mengganggu kok. Silahkan Ibu ceritakan. Iya, Bu, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Bu. Nah, kira-kira apa yang Ibu Risna harapkan dari perbincangan kita pada hari ini? Saya harapkan, Bu, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Baik, Bu. Nah, sekarang coba Ibu Risna ceritakan apa yang Ibu rasakan saat ini. Rasa saat mengajar murid tidak memperhatikan saya, Bu, sehingga mereka tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik.
Oh, seperti itu, Bu. Jadi murid tidak memperhatikan Bu Risna saat mengajar. Jadi sehingga mereka tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Jadi pada kondisi seperti ini, apakah murid tidak belajar atau bagaimana ya, Bu? Tidak juga sih Bu, hanya saja saya merasa ketika masuk di kelas murid-murid itu kurang semangat. Jadi mereka tidak mengikuti pembelajaran saya dengan baik Bu. Oh, begitu, Bu. Jadi saya mengerti maksud Ibu Risna. Sekarang bisakah Ibu menjelaskan proses pembelajaran di kelas seperti apa yang Ibu Risna terapkan dalam proses belajar mengajar di kelas? Ya, seperti biasa Bu, awal pembelajaran murid berdoa, dilanjutkan dengan persepsi, ice breaking, kemudian saya menjelaskan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian saya menyampaikan materi dan mereka menyimak, dan kemudian selanjutnya mereka mengerjakan tugas. Ketika mengerjakan tugas itu mereka kurang bersungguh-sungguh. Apa ada yang salah ya dengan salah satu pembelajaran saya Bu? Jadi menurut Bu Risna sendiri, adakah kesalahan dan kesalahan seperti apa kira-kira yang Ibu Risna lakukan dalam pembelajaran tersebut? Kalau menurut saya Bu, mungkin dalam menangkap penjelasan dari saya, begitu mungkin Bu, cara menangkap penjelasan dari saya mungkin mereka kadang kurang paham Bu. Oh, begitu, Bu. Baiklah, saya ingin tahu selama ini apa yang Ibu Risna lakukan untuk membuat murid Bu Risna bersemangat dalam belajar. Saya sudah mengajak mereka bermain dalam pembelajaran saya. Kemudian saya juga biasa mengadakan diskusi kelompok dengan memutarkan video dan juga belajar di luar kelas. Tapi mulai terlihat, tapi kadang di sela-sela pembelajaran mereka terlihat tidak bersemangat lagi Bu. Jadi apakah hal ini berlangsung setiap hari, Bu? Tidak sih Bu, hanya kadang malas namun juga bersemangat. Ketika matematika dengan pelajaran seni, mereka lebih menyukai ketika praktik Bu. Oh, jadi begitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya Bu, pembelajaran Ibu Risna ini sudah baik, namun ada pelajaran tertentu yang membuat siswa kurang bersemangat ya Bu. Betul Bu, jadi saya merasa keseluruhan mempengaruhi semangat belajar mereka. Baik Bu, berarti Ibu Risna sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat belajar mereka. Jadi lalu apakah ada kendala lain Bu selain yang Ibu ceritakan tadi? Sepertinya tidak ada Bu. Saya hanya ingin murid saya bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Jadi dari pembelajaran Ibu Risna tadi, penjelasan Ibu Risna tadi, kira-kira rencana kedepannya apa yang akan Ibu Risna perbaiki? Saya akan memperbaiki pembelajaran dengan melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid, saya berharap suasana pembelajaran akan menjadi lebih aktif dan menyenangkan, sehingga murid pun bisa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Bagus sekali ya Bu, saya sangat setuju dengan rencana Ibu Risna. Adakah hal lain yang akan Ibu terapkan selain yang tadi Ibu ceritakan? Saya akan berusaha mengatur suasana hati saya Bu sebelum mengajar, sehingga saya berharap akan berimbas kepada murid-murid saya sehingga mereka bisa bersemangat belajar lagi. Baik Bu Risna, semoga rencana Ibu ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan ya Bu. Nah kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu Risna dalam penerapannya tadi? Saya akan meminta bantuan kepada rekan-rekan saya di sekolah sehingga kami nanti bisa belajar bersama.
Jadi dari hasil diskusi kita, jadi komitmen apa yang akan Ibu Risna terapkan agar siswa atau murid kita ini bersemangat dalam belajar, kemudian tindakan apa yang akan Ibu lakukan sehingga akan berdampak kepada murid? Yang pertama Bu, saya akan memperbaiki suasana hati saya. Kemudian yang kedua, saya akan memperbaiki pembelajaran di kelas, dan saya juga mengajak rekan saya untuk berdiskusi dan belajar bersama. Wah, bagus sekali Bu. Semangat ya Bu. Saya yakin Ibu Risna pasti bisa. Amin, semangat juga ya Bu Ana. Saya menjadi lega Bu, bisa bercerita dan menemukan solusi dari masalah saya. Nah, sama-sama Bu. Lain kali kita ketemu lagi ya Bu untuk mengobrol bagaimana hasilnya ya Bu. Siap Bu, insya Allah. Terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktunya dan mendengarkan keluh kesah saya hari ini Bu. Nah, sama-sama Bu Risna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya, jadi bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, berjalan lancar. Jadi setelah melakukan proses coaching tadi, ada sedikit pertanyaan untuk Ibu yang akan saya tanyakan. Mengenai pertanyaan pertama itu, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Nah, jadi tadi selama coaching, jadi saya sudah melakukan dengan menerapkan alur tirta Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali bagaimana potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Pak. Ya, sangat baik Bu. Jadi ketika Ibu Ana sudah berhasil, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coach. Jadi Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, jika sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, luar biasa apa yang Ibu sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Nah, mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan Mbak dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi Bu, jadi untuk ke depannya kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Nah, jadi berdasarkan hasil coaching hari ini, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu saya akan mendalami dan memahami bagaimana alur tirta itu, kemudian melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Pak. Nah, luar biasa Bu. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirta supaya lebih baik ke depannya. Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini, dan terima kasih juga atas kesempatannya. Semoga bermanfaat kegiatan kita hari ini. Kita akhiri diskusi kita hari ini, percakapan kita hari ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Risna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu Ana? Alhamdulillah baik juga Bu. Nah, hari ini pada saat Ibu Risna dan Pak Hermawan akan melakukan proses coaching, di mana Bu Risna yang menjadi coach ya, dan Pak Hermawan yang bertindak sebagai coach. Saya akan mengamati dan menilai prosesnya sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, sepertinya apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching?
Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach, apakah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh coach. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Bu Risma. Boleh ya Bu? Iya, boleh Bu, dengan senang hati. Ya, pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Dalam kompetensi coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu. Nah, di antara ketiga yang tadi ini kompetensi, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau yang akan Ibu observasi? Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan tentunya yaitu mendengarkan ya Bu. Aktif mendengarkan, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, jadi ada 2 ya Bu yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa saja sih Bu? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coach itu dapat memberikan solusi dari permasalahannya. Kemudian coach dapat tahu cara-cara atau langkah-langkah menyelesaikan permasalahannya tersebut. Baik Bu, jadi indikator ketercapaian pada proses coaching ini sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching ini kita akan ngobrol kembali ya Bu. Iya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hermawan. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Pak Wawan, saya dengar Pak Wawan ingin menyampaikan sesuatu kepada saya. Apa itu, Pak? Ya, betul Bu. Jadi di sini saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah. Kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya. Silahkan Pak Wawan mau menceritakan apa? Ya, terima kasih Bu. Jadi begini Bu, di sekolah saya itu saya melihat siswanya itu kayak bosan gitu Bu untuk belajar di sekolah. Karena setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru sekolah melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah. Padahal mereka itu bisa memanfaatkan cara yang ada di sekolah, misalnya yang ada infokus, laptop, terus perpustakaan, taman literasi juga ada di sekolah. Ini sebenarnya Bu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana tersebut Bu yang ada di sekolah. Mereka tetap saja menggunakan pembelajaran yang konvensional sehingga banyak siswa yang bosan melakukan pembelajaran di sekolah Bu. Itu permasalahan saya yang ada di sekolah Bu. Nah, baik Pak, berarti di sekolah Bapak itu banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang inovatif ya Pak? Ya betul Bu, betul. Pembelajarannya itu dengan cara berceramah saja. Setelah saya lihat dan tanya sama siswa tentang pembelajarannya,
jawabannya itu hampir sama semua, jawaban siswa hampir sama semua. Mereka itu bosan, malas, dan tidak antusias untuk belajar di sekolah karena itu, Bu. Jadi kira-kira apa yang ingin Pak Hermawan capai pada diskusi kita hari ini? Ya, jadi diskusi kita hari ini itu, Bu, saya ingin mencapai agar adanya perubahan di sekolah. Setidaknya model-model pembelajarannya itu berubah serta dapat pemanfaatan media yang ada di sekolah, pemanfaatan sarana prasarana, serta yang disediakan oleh sekolah itu banyak, Bu. Jadi saya ingin guru itu memanfaatkan sarana yang ada di sekolah agar tidak mubazir, Bu, sarana yang ada di sekolah. Istilahnya kita didukung sarana prasarana yang ada di sekolah, tapi guru tidak memanfaatkannya seperti itu, Bu. Oh, jadi Pak Hermawan ini ingin adanya perubahan di rekan-rekan guru terkait dengan cara mengajarnya ya, Pak? Ya, betul sekali, Bu. Seperti yang saya bilang tadi, kita banyak sarana prasarana di sekolah, tapi kita tidak memanfaatkan. Ya, betul sekali yang Ibu bilang tadi, Bu. Perubahan seperti apa yang Pak Hermawan harapkan kepada rekan-rekan guru di sekolah Pak Hermawan? Ya, tentu perubahan yang menuju yang lebih baik. Karena seperti penggunaan metode, model yang bervariasi, terus pemanfaatan media, sarana yang ada di sekolah dengan cara maksimal. Karena di situ kan sudah ada disediakan tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal, Bu. Itu permasalahannya, Bu. Ya, berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya, Pak. Pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal ini levelnya 10 ya, Pak. Kira-kira untuk di sekolah Pak Hermawan itu levelnya itu sudah sampai mana ya, Pak? Ya, kalau menurut saya, Bu, kira-kira itu mungkin sudah ada di level 5. Karena walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana di sekolah dan sudah melakukan pengembangan diri dengan baik menggunakan teknologi seperti PowerPoint, Quizzes dan sebagainya. Tapi sebagian besar guru juga masih menggunakan metode ceramah, Bu. Kira-kira level berapa sih yang ingin Pak Hermawan yang terjadi perubahan ke rekan-rekan guru Pak Hermawan? Ya, kalau dari saya pribadi, Bu, sebenarnya tidak banyak. Seperti yang kita ketahui bahwa guru-guru yang ada di sekolah itu mungkin levelnya level 5. Karena di sini kita sedang berusaha untuk melakukan adanya perubahan yang tidak signifikan. Setidaknya ada perubahan yang sedikit, Bu. Saya ingin misalnya mungkin sudah ada di level 7 karena di sini banyak juga guru yang sebenarnya ingin antusias tapi bingung cara untuk memulainya seperti apa, Bu, seperti itu. Ya, kalau begitu Pak, sekarang langkah apa yang Pak Hermawan akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa? Ya, kalau mungkin langkah pertama saya, Bu, saya ingin mendiskusikan permasalahan tersebut kepada semua rekan-rekan guru. Mungkin adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang ingin perubahan, mungkin saya akan melakukan pendampingan atau melakukan mentoring seperti itu, Bu, yang akan saya lakukan. Selain mentoring ya Pak, apakah ada strategi lain yang akan dilakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan guru Bapak tersebut? Ya, tentu ada, Bu. Kalau di pikiran saya, mungkin saya akan membuat seperti workshop atau pelatihan dalam skala besar untuk rekan-rekan guru, Bu, seperti itu. Baik, kira-kira Pak, tadi ada mentoring ya, dan ada juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metodenya dan strateginya yang dilakukan itu apa? Itu yang bagaimana ya Pak? Ya, kalau saya, Bu, kayaknya saya akan lebih fokus ke mentoring dulu, Bu. Karena kalau mentoring ini kan sasarannya benar-benar ada perubahan pada diri mereka sendiri. Berbeda dengan pelatihan-pelatihan workshop, mungkin mereka ikut karena hanya tuntutan dari sekolah atau bukan kemauannya sendiri. Istilahnya
Mungkin di situ Bu hanya memenuhi kemauannya diri sendiri atau tuntutan dari sekolah itu tadi Bu. Kalau mentoring kan lebih kepada spesifik nanti perubahannya Bu, karena akan mencakup kesadaran dirinya seperti itu Bu. Baik Pak, kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Hermawan untuk melaksanakan kegiatan mentoring tersebut? Ya, di sekolah ini Bu, saya mempunyai teman, dia yang akan membantu saya untuk melakukan kegiatan tersebut. Dia mahir dalam penggunaan IT, mungkin dia bisa membantu saya untuk menyamakan konsep dulu dengan rekan saya. Teman saya tersebut juga akan membantu dalam melakukan mentoring tersebut, sehingga tujuan dari mentoring tersebut dapat tercapai Bu, seperti itu. Berarti nanti Pak Hermawan akan mengadakan kolaboratif ya dengan rekan guru yang lain. Luar biasa ya Pak. Nah sekarang kita sudah di penghujung kegiatan kita ini Pak. Dari diskusi kita ini Pak, apa sih yang Pak Hermawan dapatkan? Ya, kalau yang saya dapatkan Bu, saya sedikit gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya memberikan dampak kepada rekan-rekan saya untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa yang nantinya saya akan melakukan dengan cara mentoring agar mereka dapat tertarik untuk melakukan perubahan di kelas masing-masing. Seperti itu Bu yang akan saya lakukan. Wah, saya sudah tidak sabar menunggu cerita dari Pak Hermawan yang nanti sudah melakukan mentoring ya Pak. Mungkin kita cukup sampai di sini dulu ya Pak. Mudah-mudahan di lain waktu kita dapat bertemu kembali. Iya, terima kasih banyak Bu atas kesempatannya, karena telah mendengarkan cerita saya dan membantu saya untuk menemukan solusinya. Semoga kita dapat bertemu lagi Bu di lain waktu. Iya Pak. Mungkin demikian Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Risna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan lancar Bu? Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan proses coaching tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan pada Ibu. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita, yaitu dengan pertama menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, jadi Bu Risna sudah berhasil ya Bu. Nah, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coach. Ibu sudah ada presensi atau kehadiran penuh, kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu. Ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, luar biasa apa yang Ibu sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Jadi mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya, kemudian diberi kemudahan dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi ya Bu, untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Berdasarkan hasil dari coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami dan memahami alur kita untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Luar biasa Bu. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur tirta. Jadi supaya lebih baik lagi ke depannya.
Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Terima kasih atas kesempatannya. Kemudian kita akhiri percakapan ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.